Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Dasar-dasar Hukum Perdata yang dibawakan oleh saya, Daulat Nathanael Banjarnahor, Magister Hukum, dosen program studi Pendidikan Kewarganegaraan FKIP Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Nah, dalam bab ini, materi ini kita akan mempelajari mengenai asas-asas hukum perdata, di mana sub-sub bab yang menjadi materi kajian kita yaitu yang pertama, pengertian dan ruang lingkup hukum perdata, yang kedua, sistematika hukum perdata, yang ketiga, keanekaragaman hukum perdata di Indonesia, yang keempat, sejarah lahir atau berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkup hukum perdata. Para sarjana hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai hukum perdata. Di antaranya dari Prof. Subekti yang menjelaskan bahwa hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Jadi di sini ya rekan-rekan sekalian, bahwa Prof. Subekti itu menyatakan makna hukum perdata itu dalam bentuk atau arti yang luas, ya, yaitu meliputi semua aturan-aturan atau norma hukum privat material, ya, yang mana ya itu mengatur kepentingan perseorangan atau kepentingan individu. Lalu yang kedua ada Sudikno Mertokusumo, ya, menurut beliau hukum perdata itu adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap orang yang lain dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Jadi di sini bisa dilihat ya, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, titik tolak definisi hukum perdata adalah hukum antar perorangan. Ya, lalu aturan-aturan hukum tadi itu mengatur hak dan kewajiban orang yang satu dengan yang lainnya di dalam hubungan keluarga atau di dalam pergaulan masyarakat. Nah, di sini juga ada dari Prof. Sri Sudewi, ya, menyatakan hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dan warga negara perseorangan yang lain. Hampir sama ya seperti yang sebelumnya, ya, bahwa hukum perdata itu adalah aturan-aturan hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain, begitu. Jadi tetap patokannya adalah hubungan antar individu, orang per orang. Lalu juga ada dari Appledon, ya, dikatakan bahwa hukum perdata itu adalah peraturan-peraturan hukum yang objeknya itu ya adalah kepentingan-kepentingan khusus. Ya, jadi bukan kepentingan umum, melainkan kepentingan khusus, ya, dan soal yang tidak diserahkan kepada yang berkepentingan, ya, maka proses untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan khusus tadi itu diserahkan kepada yang bersangkutan, ya, dalam hal ini manusia, ya, yang memiliki kepentingan terhadap sesuatu. Nah, dari berbagai definisi-definisi dari hukum perdata oleh para ahli, ya, kita dapat mengambil kesimpulan, ya. Kesimpulannya adalah bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain di dalam pergaulan hidup masyarakat, dengan titik beratnya itu ada pada kepentingan perseorangan atau individu. Jadi ya, dari kesimpulan ini bisa kita pecah ya dalam beberapa penjelasan. Yang pertama, ya, yang dikategorikan hukum perdata itu adalah tentunya aturan hukum. Ya, tentunya kalau sudah aturan hukum berarti ada proses mengatur di sana. Ya, karena hukum berfungsi untuk mengatur. Ya, lalu ya apa yang diatur ya adalah mengenai hubungan hukum
antara hak dan kewajiban dari siapa? Dari orang ya, atau juga bisa badan hukum yang satu dengan orang atau juga badan hukum yang lain di dalam pergaulan hidup masyarakat, dengan menitik beratkan ya, titik beratnya atau fokusnya adalah pada kepentingan perorangan atau individu. Jadi bukan kepentingan umum ya, melainkan kepentingan perorangan atau individu. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara ruang lingkup dari hukum perdata, itu dapat kita klasifikasikan dari pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana hukum. Ya, yang pertama itu ya adalah hukum perdata dalam arti luas. Contohnya apa ya? Ada kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum dagang, serta peraturan undang-undang tambahan yang lain. Misalnya hukum agraria, hukum adat ya. Lalu ruang lingkup hukum perdata yang kedua adalah hukum perdata dalam arti yang sempit. Ya, misalnya kitab undang-undang hukum perdata. Lalu ruang lingkup hukum perdata yang selanjutnya yaitu adalah hukum perdata formil dan hukum perdata material. Hukum perdata material itu adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban perdata. Contoh dari hukum perdata material ya, itu misalnya hukum dagang, hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum adat. Sedangkan ya, kalau tadi ada hukum perdata material ya, ruang lingkup hukum perdata selanjutnya adalah hukum perdata formil. Nah, hukum perdata formil itu adalah aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan serta mempertahankan hak-hak dan kewajiban perdata ya, atau hukum perdata material. Ya, contoh dari hukum perdata formil ini adalah hukum acara perdata. Jadi kalau dikatakan ya lebih ringkasnya bahwa hukum perdata formil ini adalah pelaksanaan ya, atau bentuk pelaksanaan dari hukum perdata material tadi ya. Makanya kalau dikatakan adalah pelaksanaan, maka ada proses beracara di sana. Makanya dikatakan adalah hukum acara perdata menjadi salah satu contoh dari hukum perdata formil. Baik, kita masuk ke poin selanjutnya ya, yaitu sistematika hukum perdata. Yang pertama itu menurut kitab undang-undang hukum perdata itu terbagi 4. Yang pertama itu buku ke-1 tentang orang, buku 2 tentang kebendaan, buku 3 tentang perikatan, ya, buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Ya, lalu yang kedua, ya, perihal sistematika hukum perdata itu diklasifikasikan menurut ilmu pengetahuan hukum. Yang pertama itu hukum perorangan atau Personenrecht, yang kedua hukum keluarga atau Familierecht, yang ketiga hukum harta kekayaan atau Vermogenrecht, yang terakhir ya hukum waris atau Erfrecht. Oke, kita lanjutkan ya ke poin C atau poin ketiga mengenai keanekaragaman hukum perdata di Indonesia. Nah, rekan-rekan sekalian, sampai pada saat ini ya, ketika kita membicarakan hukum perdata khususnya di Indonesia itu masih beraneka ragam. Ya, masih bermacam-macam. Ya, pada masa dulu masing-masing golongan penduduk di Indonesia itu mempunyai hukum perdata sendiri-sendiri. Nah, tidak seragamnya hukum perdata ini itu dikarenakan ya, atau disebabkan karena banyaknya macam golongan penduduk Indonesia. Ya. Pertama tadi ya, bermacam-macamnya golongan penduduk Indonesia, kemudian ya, dari bermacam-macam golongan penduduk Indonesia ini tentu mempunyai kepentingan dan kebutuhan hukum perdata yang berbeda-beda. Nah, seperti itu. Lalu ya, pada masa Hindia Belanda itu terdapat berbagai hukum perdata yang berlaku bagi golongan-golongan warga negara di Indonesia. Ya, yang pertama itu golongan bangsa Indonesia asli atau Bumiputra. Nah, pada golongan Bumiputra ini itu berlaku hukum adat
yang sejak dahulu itu ada dan berlaku di dalam masyarakat. Tapi hukum adat ini juga masih berbeda-beda sesuai dengan daerah masing-masing. Selain itu ya, selain tadi hukum adat, terdapat juga beberapa peraturan undang-undang khusus yang dibuat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda ya, yaitu yang pertama itu Ordonansi Perkawinan Bangsa Indonesia Kristen, itu terdapat di Stadblad 1933 nomor 74. Yang kedua Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia atau IMA, itu terdapat dalam Stadsblad 1939 nomor 569. Lalu juga ada Ordonansi tentang Perkumpulan Bangsa Indonesia, itu di Stadsblad 1939 nomor 570 Jungto 717. Lalu juga ada golongan Eropa. Nah, di golongan Eropa ini itu berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, atau kita singkat nanti ya untuk selanjutnya itu dengan KUH-PER, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya, yang selanjutnya kita singkat KUHD ya, yang diselaraskan dengan BW atau Burgerlijk Wetboek dan juga Wetboek van Koophandel atau WVK. Yang golongan selanjutnya itu golongan Tionghoa. Ya, pada golongan Tionghoa itu berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH-PER dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD dengan beberapa pengecualian ya, yaitu mengenai pencatatan sipil ya, cara-cara melakukan perkawinan dan cara-cara melakukan adopsi. Dan golongan selanjutnya adalah golongan masyarakat timur asing ya, yang bukan berasal dari Tionghoa atau Eropa. Nah, pada golongan masyarakat ini ya, itu berlaku sebagian dari KUH-PER dan KUHD, yaitu hanya mengenai hukum harta kekayaan. Adapun hukum waris itu dilaksanakan juga tanpa wasiat. Ya, lalu juga hukum kepribadian dan hukum keluarga itu diberlakukan hukum yang berasal dari negara mereka sendiri. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ini kita berbicara mengenai sejarah lahir atau berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. Nah, terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu tidak dapat dipisahkan dari terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboeknya Belanda ya, dan juga Code Sivilnya Prancis. Ya, secara singkat bisa kita rumuskan bahwa melalui pengumuman Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 3 Desember 1847 ya, sejak 3 Desember 1847 tadi itu dinyatakan bahwa sejak tanggal 1 Mei 1848 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu yang berlaku di Belanda itu diberlakukan di Hindia Belanda ya, atau yang sekarang namanya negara Indonesia. Nah, adapun asas pemberlakuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Hindia Belanda pada saat itu ya, itu didasarkan pada asas konkordansi. Ya, apa itu asas konkordansi? Ya, asas konkordansi itu adalah asas yang memberlakukan hukum di daerah kolonialisme atau di daerah jajahan. Ya, pada saat itu kan kita dijajah oleh Belanda. Ya, maka mengantisipasi bahwa tidak adanya hukum yang cocok ya di Hindia Belanda, maka pemerintah kolonial Belanda memperlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mereka yang mereka bawa dari Belanda, kemudian diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordansi ya, dan dalam pelaksanaannya itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia atau Hindia Belanda tadi itu mengikuti atau meneladani ya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Belanda, atau yang tadi kita bahasakan Belanda dengan kata Burgerlijk Wetboek. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Sekian pemaparan dan penjelasan materi kita pada hari ini.
untuk surat email saya bisa diakses ya melalui daulatnb@gmail.com, dan bagi rekan-rekan sekalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.